Jangan senang dulu, karena ijazah saya masih diragukan. Bisa dong mengatakan ijazah itu palsu sementara dia nggak pernah melihat barangnya seperti apa ya kan? Yang namanya ijazah mas gimana orang masa tunjukin ijazahnya ya? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Kampus-kampus di UGM itu artinya fakultas-fakultas itu mengadakan reuni itu berdekatan dengan kalau ada Dies Natalis Universitas Gadjah Mada. Iya. Dies Natalis UGM itu tanggal 19 Desember. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu, artinya memang ada orang besar, ada yang make up. Tidak perlu mengedarkan fitnah, ada orang besar di balik perjuangan kawan-kawan yang hari ini ingin mengungkap kasus ijazah palsu. Sesungguhnya ini adalah segmen terakhir, closing statement bagi para narasumber. Tapi tadi tiba-tiba ada seseorang yang datang ke sini. Meskipun kami sebenarnya tidak undang, tapi yang bersangkutan adalah alumnus UGM yang kemudian memiliki ijazah yang dikatakan persis seperti ijazah Pak Jokowi, di mana stempelnya ada di belakang foto. Nah, saya panggilkan Bung Frits Alorboy. Ada mikrofonnya, tolong dikasih. Oke. Silakan. Baik. Oke. Terima kasih. Silakan Mas. bawa sini aja, Bang. Termasuk ijazahnya. Oke, Anda mau menunjukkan bahwa Anda alumnus UGM dan stempelnya ada di belakang foto. Baik, ya, terima saya kasih, harus imbang host. juga ya. Salam kenal Bang Rosmond, salam kagama, saya alumni UGM, Ya. Magister Sistem Teknik Transportasi, Oke. lulus 2018 di Ya. UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismond, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji 10 metodologi penelitian. Baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismond. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa... Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat. Ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang? sekunder. Apakah statistik metodologi begitu bicaranya? Enggak, sebenarnya Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. Fokus Capnya aja. di belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih, Capnya Mas. di belakang foto atau? Capnya di belakang, depan coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto? Di belakang. Mana? Coba Jadi- tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Bentar. Oh, ini di sini. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang Tapi saya ini mau bilang begini. ijazah Enggak, ini asli. enggak, kita biar clear dulu. Ini Enggak. capnya di depan foto berarti? Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah. ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Dah, baik. udah Oke. gugur, Tapi tepuk begini. tangan. Oke, Sebentar, Tepuk terakhir, tangan, terakhir. gugur. Terakhir. Ini Saya udah mau ada bilang buat begini. saya ya. Coba Rismond dan Roy Suryo. Roy Suryo ijazah. Udah. Ijazah S3 tidak ada. Oke, baik. Si Rismond ijazah S3 mana? Ya, oke. Tunjukin Rismond. Mana buktinya? Oke. S2 ya. Oke, baik. Masih Bang. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke. Jadi clear ya? Capnya ada di depan foto. Capnya ada di depan foto. Oke. Dan dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Saya nonton ini awalnya cuman mau cari tahu, tapi ternyata saya malah nggak bisa berhenti mengikuti detik demi detik kejadiannya. Karena apa yang terjadi di atas panggung rakyat bersuara malam itu bukan cuma debat, bukan cuma perbedaan pendapat,
tapi sebuah ledakan emosi, pertarungan ego, dan narasi yang mengarah ke kekacauan. Dan yang paling mengejutkan, semua dimulai dari seorang pria bernama Fritz Allor Boy. Fritz tiba-tiba saja muncul ke panggung, bukan sebagai narasumber resmi, bukan sebagai tokoh yang dijadwalkan tampil, tapi langsung naik dengan suara tinggi dan pembawaan yang percaya diri. Katanya, dia alumni Magister Sistem Teknik Transportasi UGM, lulus tahun 2018. Tapi nggak berhenti sampai situ. Dia juga menyebut dirinya lulusan sarjana 1 teknik penerbangan, sarjana 1 hukum, bahkan sarjana 2 hukum juga. 4 gelar, 1 orang. Dan ya, terus terang, penampilannya bikin saya bertanya-tanya. Ini orang beneran nggak sih? Percaya dirinya tinggi amat. Lalu, dia mulai mengangkat isu yang selama ini jadi kontroversi panas di ruang publik, yaitu ijazah Presiden Jokowi. Dia bilang, ijazah miliknya mirip seperti milik Jokowi. Cap stempel kampus katanya berada di belakang foto, sama persis. Tapi saat itu juga, Roy Suryo langsung membantah. Dengan tenang tapi tegas, Roy bilang, "Saya sudah lihat sendiri ijazah kamu dan capnya ada di depan foto, bukan di belakang." Boom. Suasana studio mulai berubah, tatapan saling menantang, tangan mulai menunjuk, volume suara meninggi. Allor Boy yang awalnya tampil seperti intelektual berubah jadi emosional. Suara bergetar, mata melotot. Dia berdiri sambil menunjuk-nunjuk dan tiba-tiba menyerang balik sosok Rismond Sianipar, seorang ahli forensik digital. Katanya, "Tunjukkan dulu ijazah S3 kamu sekarang. Kalau kamu memang ilmuwan forensik beneran, kamu harus berani tunjukkan ijazah kamu ke publik." Serangan itu bukan cuma frontal, tapi sangat pribadi. Dan sayangnya tidak berdasar. Di titik itu, saya mulai merasa bukan hanya tidak nyaman, tapi khawatir. Karena ini bukan lagi debat, bukan diskusi. Ini udah berubah jadi persekusi. Kita lihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana sebuah forum yang seharusnya mencerdaskan disusupi oleh orang yang datang bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menggebuk opini orang lain. Dan ketika semua bukti tak bisa ia hadirkan, ketika klaim tak bisa dipertanggungjawabkan, apa yang dilakukan? Teriak. Seret nama besar UGM, seret nama presiden, seret nama-nama ilmuwan. Semua demi sensasi. Saya pribadi, sebagai warga biasa, merasa terkejut. Dan yang lebih tragis lagi, orang seperti Fritz Allor Boy malah jadi viral. Klipnya dibagikan, memenangkan algoritma. Tapi bukan karena substansinya, tapi karena dramanya, karena rusuhnya, karena emosinya. Apa ini yang kita mau wariskan ke generasi muda kita? Bahwa untuk bisa bicara di ruang publik, nggak perlu bukti, cukup percaya diri. Bahwa untuk bisa viral, cukup bawa ijazah dan teori konspirasi. Kita harus sadar bahwa apa yang kita konsumsi hari ini akan membentuk pola pikir besok. Dan kalau kita terus tepuk tangan untuk orang yang tampil beringas tanpa bukti, kita sedang merusak otoritas ilmu pengetahuan itu sendiri. Saya nggak peduli kamu pro atau kontra Jokowi. Saya juga nggak peduli siapa yang kamu percaya. Tapi yang saya peduli adalah satu hal. Kebenaran harus berdiri di atas data, bukan di atas suara paling keras. Dan siapapun yang naik ke panggung harus bertanggung jawab, bukan cuma pada apa yang dia ucapkan, tapi pada dampak yang ia tinggalkan. Kalau kamu juga merasa prihatin dengan arah debat publik hari ini, jangan diam. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini biar makin banyak orang sadar bahwa kita perlu menyelamatkan akal sehat sebelum terlambat. Terima kasih.